warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Rahmadani dari kelas 10 APL 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang APAR. Apa yang dimaksud dengan APAR? APAR adalah singkatan dari alat pemadam api ringan. APAR adalah alat yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil. APAR berfungsi memadamkan api atau mengendalikan kebakaran dalam skala kecil yang umumnya terjadi pada situasi darurat. APAR atau alat pemadam api ringan tidak dirancang untuk digunakan pada kebakaran besar atau kebakaran yang sudah tidak terkontrol. APAR terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada APAR air atau water. APAR air atau water adalah jenis APAR yang diisikan oleh air dengan tekanan tinggi. Yang kedua ada APAR jenis busa atau POM. APAR jenis busa atau POM adalah jenis APAR yang terdiri dari bahan kimia yang dapat membentuk busa. Yang ketiga, APAR serbu kimia. APAR serbu kimia merupakan alat pemadam api yang serbaguna karena efektif untuk memadamkan kebakaran di hampir semua kelas kebakaran seperti kelas A, B, dan C. Yang keempat, ada APAR karbon dioksida atau CO2. APAR karbon dioksida adalah jenis APAR yang menggunakan bahan karbon dioksida sebagai bahan pemadamnya. Kelas-kelas atau golongan kebakaran terdiri dari 4 kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Kebakaran kelas A. Kebakaran kelas A merupakan kelas kebakaran yang dikarenakan oleh bahan-bahan padat non-logam seperti kertas, plastik, kayu, karet, dan lain sebagainya. Kebakaran kelas B merupakan kelas kebakaran yang dikarenakan oleh bahan-bahan cair yang mudah terbakar seperti minyak, bensin, solar, oli, alkohol, cat, solvent, metanol, dan lain sebagainya. Kebakaran kelas C merupakan kelas kebakaran yang dikarenakan oleh instalasi listrik yang bertegangan. Kebakaran kelas D merupakan kelas kebakaran yang dikarenakan oleh bahan-bahan logam yang mudah terbakar seperti sodium, magnesium, aluminium, litium, dan potasium. Komponen APAR terdiri dari 10 komponen, yaitu yang pertama komponen tabung. Tabung adalah bagian luar dari APAR. Yang kedua ada valve. Valve berfungsi sebagai katup untuk mengatur dan mengontrol aliran keluarnya media isi di dalam tabung. Yang ketiga ada handle atau tuas APAR yang berfungsi sebagai pegangan dan juga membantu si valve untuk mengeluarkan isi dari tabung. Yang keempat ada hose atau siphon tube, berfungsi untuk menyalurkan isi dari media di dalam APAR. Yang kelima ada nozzle. Nozzle memiliki fungsi untuk mengarahkan di mana sumber api tersebut. Yang keenam ada pressure gauge atau indikator. Fungsinya untuk mengetahui berapa besar tekanan N2 dalam tabung APAR. Yang ketujuh ada nozzle holder yang digunakan hanya untuk dudukan selang pada tabung. Yang kedelapan ada safety pin. Safety pin berfungsi sebagai pengaman pada tabung APAR. Yang kesembilan ada bracket atau hanger yang berguna sebagai gantungan untuk APAR. Yang ke-10 media APAR. Ada 4 jenis isi alat pemadam ini, yaitu CO2, powder, POM, dan gas halon. Lalu bagaimana sih cara penggunaan APAR? Cara penggunaan APAR terdiri dari 4 langkah. Langkah yang pertama, tarik pin pengaman atau safety pin APAR. Langkah yang kedua, arahkan nozzle atau pangkal selang ke sumber api area kebakaran. Langkah yang ketiga, tekan pemicu untuk menyemprot. Langkah yang keempat, ayunkan ke seluruh sumber api area kebakaran. Segitiga api atau fire triangle. Segitiga api adalah elemen-elemen pendukung terjadi
gas, bahan bakar, dan oksigen. Ada 3 unsur pokok segitiga api yang dapat menyebab terjadinya api, di mana ketiga hal tersebut saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Yang pertama ada oksigen. Kandungan oksigen di udara sekitar 21%. Oksigen dapat memicu terjadinya proses pembakaran. Paling rendah kadar oksigen yang tidak bisa memicu kebakaran sekitar 12%. Berdasarkan teori tersebut, mengurangi atau menghilangkan kadar oksigen di udara merupakan metode untuk memadamkan api. Yang kedua ada bahan bakar. Semua jenis bahan bakar berpotensi pemicu kebakaran dalam bentuk padat, cair, dan gas. Bahan bakar yang mudah terbakar ini pada kondisi atmosferik bersifat volatile dan bereaksi dengan udara menimbulkan api. Contoh bahan bakar cair yaitu bensin, spiritus, solar, oli, dan lain-lain. Sedangkan gas adalah liquid petroleum, gas atau LPG, dan lain-lain. Yang ketiga ada sumber pemantik api. Sumber panas dapat berasal dari bahan kimia, listrik, mekanik, dan nuklir. Sifat-sifat bahan kimia seperti reaktif, eksplosif, dan oksidator adalah sumber pemantik api. Oleh sebab itu, kita perlu manajemen penanganan bahan kimia sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian penjelasan mengenai APAR dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.